Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksa Bayu Nur Jagatnata. Saya dari Prodi BKI. NIM saya 1254010136. Saya dari kelas 1D. Saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dan dosen saya yang bernama Dr. Haji Cecep Suryana, MSI. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat dari pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, lalu yang pertama ada nomor 11. Nah, komunikasi yang dipahami sebagai proses sebab akibat dengan adanya umpan balik termasuk dalam komunikasi sebagai interaksi. Karena terjadi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan, komunikator mengirim pesan, lalu komunikan memberi respon, dan respon tersebut kembali mempengaruhi komunikasi selanjutnya. Karena adanya umpan balik, inilah komunikasi menjadi lebih dinamis dan hidup, tidak pasif seperti komunikasi satu arah. Nah, contohnya tuh seperti ada seseorang dosen nih yang menjelaskan materi di kelas, lalu mahasiswa mengajukan pertanyaan dan dosen itu kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Nah, proses tanya jawab ini tuh menunjukkan bahwa adanya interaksi. Lalu yang nomor 12, komunikasi massa melibatkan audiens dalam jumlah besar dan menggunakan media sebagai perantaranya seperti televisi, radio, atau media sosial. Karena komunikator dan komunikan tidak berada pada tempat dan waktu yang sama, maka umpan balik yang diterima tidak langsung atau tertunda, bahkan seringkali tidak dapat diketahui secara pasti. Nah, contohnya tuh seperti siaran berita di televisi, pembaca berita tidak bisa langsung mengetahui reaksi jutaan penonton pada saat itu juga. Lalu selanjutnya itu pada nomor 13, komunikasi yang memiliki kedekatan fisik paling tinggi adalah komunikasi antar pribadi karena dilakukan secara langsung dan tatap muka. Sebaliknya, komunikasi massa memiliki kedekatan fisik paling rendah karena komunikator dan komunikan terpisah oleh jarak yang jauh dan media. Contohnya tuh seperti bicara langsung dengan teman di satu ruangan memiliki kedekatan fisik tinggi. Nah, sedangkan menonton pidato presiden di televisi memiliki kedekatan fisik rendah gitu. Nah, selanjutnya itu pada nomor 14, fungsi komunikasi sebagai pewarisan nilai, norma, dan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebut fungsi transmisi sosial. Melalui komunikasi, kebiasaan, adat istiadat, dan aturan kehidupan dapat terus dijaga keberlangsungannya. Nah, contohnya tuh seperti orang tua kita mengajarkan sopan santun seperti cara berbicara dengan orang yang lebih tua kepada anak-anak mereka begitu. Selanjutnya pada nomor 15, fungsi personal komunikasi berkaitan dengan kebutuhan individu seperti pembentukan konsep diri, aktualisasi diri, memperoleh kebahagiaan, serta mengurangi tekanan batin. Melalui komunikasi, seseorang dapat mengekspresikan perasaan dan memperoleh dukungan dari orang lain. Nah, contohnya tuh seperti seseorang curhat kepada sahabatnya ketika sedang sedih agar merasa lebih lega. Gitu. Lalu pada nomor 16, yaitu komunikasi disebut sebagai interaksi karena adanya hubungan timbal balik sebab akibat antara komunikator dan komunikan. Nah, pesan yang akan dikirim akan menimbulkan respon dan respon tersebut kembali mempengaruhi proses komunikasi berikutnya. Contohnya yaitu seperti guru nih bertanya di kelas dan siswa menjawab, lalu guru itu menanggapi jawaban siswa tersebut. Nah, kayak gitu kurang lebihnya. Lalu selanjutnya pada nomor 17. Nah, konteks fisik dalam komunikasi adalah lingkungan tempat komunikasi berlangsung seperti cuaca, suhu, suasana, dan kondisi sekitar. Perbedaan kondisi fisik akan mempengaruhi cara seseorang berbicara dan menyampaikan pesan. Nah, contohnya tuh saat hujan deras dan suasana bising, nah orang-orang tuh berbicaranya akan lebih keras. Nah, dibandingkan saat berada di ruangan yang tenang. Jadi orang-orang tuh berbicaranya akan tenang dan tidak keras.
Selanjutnya, pada nomor 18 yaitu konteks sosial budaya meliputi latar belakang budaya, adat istiadat, nilai, dan kebiasaan masyarakat. Nah, perbedaan budaya akan mempengaruhi gaya bicara, bahasa, dan aturan sopan santun dalam berkomunikasi. Nah, contohnya itu orang Jawa cenderung berbicara dengan bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua, sedangkan di daerah lain bisa lebih langsung. Itu. Selanjutnya pada nomor 19 yaitu fungsi pendidikan dalam komunikasi adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada orang lain. Dalam dunia pendidikan, komunikasi menjadi alat utama dalam proses belajar mengajar. Nah, contohnya tuh seperti dosen menjelaskan materi perkuliahan dan mahasiswa mencatat serta bertanya untuk memahami materi tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 20. Fungsi hiburan adalah fungsi komunikasi yang bertujuan untuk memberikan kesenangan, mengurangi stres, dan menciptakan suasana santai. Komunikasi tidak selalu bersifat serius, tetapi juga bisa bersifat menghibur. Contohnya, menonton stand up comedy di YouTube untuk menghilangkan penat setelah lelah beraktivitas, gitu. Jadi, ayahku adalah sosok yang selalu berjuang tanpa suara, seseorang yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, dan istirahatnya demi memastikan anak-anaknya itu bisa hidup lebih baik darinya. Ia sering begadang, bekerja hingga larut malam, dan menghadapi rintangan yang tidak pernah ia ceritakan. Namun, ia tetap berdiri teguh tanpa menunjukkan lelah sedikit pun. Semakin aku tumbuh, semakin aku menyadari bahwa setiap langkah dan pengorbanannya adalah wujud cinta terdalam yang tidak pernah ia ucapkan, tetapi selalu ia tunjukkan cinta seorang ayah yang tidak pernah berhenti berjuang demi anak-anaknya.